Perkenalkan, nama saya Jitromik Donian Nabelo dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM 2013010012 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan yang umum ditemukan pada sebuah laboratorium. Peralatan yang pertama, gelas beker atau gelas piala. Kegunaannya sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpan saat sementara, juga digunakan untuk mengukur volume saat cair. Cara menggunakannya, cairan yang akan dimasukkan ke dalam gelas ini harus sesuai dengan takaran yang dibutuhkan dalam laboratorium. Saat dalam memasukkan cairan ini tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kurang, sebab hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap eksperimen yang dilakukan, karena cairan yang diukur menggunakan gelas ini bukan cairan sembarangan. Oleh sebab itu, dalam menggunakannya juga tidak boleh asal. Misalnya saja ketika akan membuat larutan yang encer, maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat larutan yang encer dan memasukkan cairan aqueous terlebih dahulu, baru menambahkan cairan lainnya. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur sendiri berfungsi untuk mengukur volume cairan yang memiliki akurasi rendah, misalnya saja reaksi atau reagen yang digunakan untuk membuat larutan standar atau sekunder untuk analisa titrimetri, volumetri atau menganalisa bahan kimia kualitatif mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Cara menggunakannya, gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Kedua, gelas ukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Untuk mengukur volume larutan yang tidak berwarna, Anda harus memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah, dan gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus diletakkan sejajar dengan mata. Yang kedua, untuk mengukur volume air raksa, Anda harus ikan batas meniskus cembung yang dilihat sejajar dengan mata dan meletakkan gelas ukur pada bidang yang rata. Yang ketiga, cara membaca skala pada gelas ukur. Untuk membaca skala pada gelas ukur, lebih baik gelas diletakkan pada posisi yang sejajar dengan mata dan ditaruh di atas media yang rata seperti meja. Posisi mata sejajar dengan gelas ukur untuk melihat permukaan larutan atau cairan sesuai garis ukur pada gelas sehingga akurasi ketelitian pada penglihatan lebih besar. 3. Ada tabung reaksi. Kegunaan dari tabung reaksi adalah sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil, sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair, dan untuk mencampur, menampung, memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil, utamanya untuk uji kualitatif. Cara penggunaannya, tabung reaksi biasa diisi air ke dalam sebuah gelas beker yang diletakkan terbalik air yang terisi tersebut berguna untuk menangkap gas. Tabung reaksi biasanya disimpan pada sebuah rak khusus, klem, dan tang. Pada umumnya, dalam tahap pemanasan bahan kimia yang memakai tabung reaksi, terdapat dua cara. Cara pertama, dipanaskan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air, dan kemudian menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus untuk proses pemanasan. Cara yang terakhir, agar selalu memegang tabung reaksi dengan menggunakan jepit oleh penjepit tabung. Tidak boleh dengan tangan kosong, harus selalu memakai penjepit tabung reaksi maupun memakai sarung tangan yang tahan panas supaya tangan tidak terkena dampak panas dari reaksi kimia. Kemudian untuk selanjutnya dibakar secara langsung di atas api. Alat yang keempat, labu ukur. Fungsi dari labu ukur adalah digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Cara menggunakan labu ukur, yang pertama adalah memasukkan sampel yang ingin diencerkan. Kedua,
tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Keempat, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Yang kelima, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Alat yang kelima adalah labu Erlenmeyer. Berfungsi untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa. Dan tempat untuk melakukan titrat bahan sebagai wadah untuk menampung larutan, bahan yang padat maupun cairan. Cara menggunakan dari alat labu ukur ini: bisa memegang bagian leher botol. Adapun alasan memegang bagian leher tabung sendiri dikarenakan alasan keamanan. Untuk memegang juga diperlukan satu tangan saja, sedang untuk Anda yang akan mencampurnya, Anda bisa memegang dengan memegang satu tangan, kemudian memutarnya secara perlahan hingga larutan menyatu. Untuk tangan satunya bisa tenang dan santai, sedangkan mata Anda harus tertuju kepada larutan yang sedang dicampur. Sebagai pertimbangan keamanan juga, pada saat memegang di laboratorium, maka Anda harus menggunakan jas, sarung tangan, serta kacamata pengaman. Ada beberapa jenis larutan yang mengalami reaksi dan bisa memuai. Jika larutan ini sampai naik, maka hal tersebut bisa berbahaya untuk Anda. Karena itu, dalam menggunakan tabung Erlenmeyer harus dilakukan dengan kehati-hatian. Alat yang keenam, pipet tetes. Kegunaan dari pipet tetes ini adalah membantu dalam pengambilan cairan yang sudah mendekati batas volume dengan mudah. Pipet tetes juga sering digunakan dalam mengambil indikator khusus yang jumlahnya sangat sedikit dan hanya beberapa tetes saja. Fungsi lainnya adalah untuk memindahkan cairan atau larutan pada tabung yang memiliki leher kecil. Cara menggunakan pipet tetes ini: pertama adalah penerapan tekanan udara dalam tabung yang besarnya diatur dari seberapa kuat kita memencet bagian karet di ujung pipet tetes. Cairan bisa masuk ke dalam tabung pipet tetes dengan cara memperkecil tekanan di dalam badan pipet. Caranya adalah dengan memencet terlebih dahulu karet pada ujung pipet. Setelah Anda memencet secara perlahan, maka masukkan ujung bawahnya yang memiliki diameter kecil ke dalam cairan atau larutan. Setelah Anda pencet, maka bisa dilanjutkan dengan mencelup bagian ujung pipet dan karet yang kita tekan tadi dilepaskan secara perlahan. Tujuannya agar cairan yang diambil bisa masuk ke dalam badan pipet. Namun jika Anda ingin mengeluarkan cairan tersebut, maka caranya adalah perbesarlah tekanan di dalam badan tabung. Lalu lanjutkan dengan memencet karet tersebut. Ukurannya adalah 1 tetes sama dengan 1 pencetan. Alat yang ketujuh, pipet ukur. Pipet ukur berfungsi mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi dan memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran, volume dan skala terbesar adalah 50 ml. Cara menggunakannya: yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukuran dengan rubber hook atau elektrolit pipet controller, pastikan terpasang dengan benar. Kedua, ambil larutan yang ingin dipindahkan, sesuaikan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Yang kedelapan adalah pipet volume. Kegunaan dari pipet volume adalah memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Cara menggunakannya: yang pertama, mengukur cairan yang akan diambil dalam sebuah proses pengujian. Tentu jumlah cairan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan, sehingga proses pengambilan pun harus pas. Sebelum menggunakan alat ini, sudah harus tahu ukuran yang diinginkan dan menyesuaikan untuk ukuran tersebut pada pipet. Yang kedua, menyedot cairan. Setelah mengetahui jumlah atau ukuran tepat zat cair yang akan digunakan, selanjutnya sedot cairan tersebut. Pastikan Anda menyedotnya sesuai ukuran yang sudah ditentukan tadi.
Yang ketiga, pindahkan cairan. Terakhir, pindahkan cairan yang sudah ada di dalam pipet volume ke dalam wadah lain yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses pemindahan sendiri dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak atau setetes demi setetes sesuai prosedur uji coba. Alat yang ke-9 adalah rak tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi adalah sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Cara menggunakannya, rak tabung reaksi ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari guncangan kuat. Selanjutnya, kita tinggal meletakkan tabung reaksi yang kita ingin letakkan di rak. Alat yang ke-10 adalah plat tetes. Kegunaan dari plat tetes sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Cara menggunakannya, letakkan kertas lakmus yang sudah dipotong kecil, lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat asam atau basanya. Alat yang ke-11 adalah penjepit tabung reaksi. Kegunaannya untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lap lain di saat kondisi alat tersebut panas. Cara menggunakannya, hal pertama yang dilakukan adalah menekan penjepit yang berada di samping pegas, kemudian jepitkan pada tabung reaksi. Alat yang ke-12, mortar dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Cara penggunaannya, alu digunakan untuk menumbuk bahan-bahan sampai konsistensinya sesuai dengan keinginan Anda. Pegangi lumpang dengan satu tangan, genggam alu dengan tangan Anda yang satu lagi, dan geruslah bahan-bahan di dalam lumpang sehingga bahan-bahan tersebut tergerus terhadap bagian dasar dan sisi-sisi lumpang. Yang ke-13 ada batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Cara penggunaannya, yang pertama, persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memoles kedua ujungnya. Yang kedua, ketika basah, bersihkan setiap pemakaian agar tidak terkontaminasi larutan berikutnya. Yang ketiga, ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beker yang berisi air suling dan aduk. Alat yang ke-14 ada kondensor. Kondensor digunakan untuk proses repuk atau pemanasan dengan pendingin balik dalam proses distilasi, dan dapat mengubah uap-uap yang masuk dari kondensor menjadi cairan dengan melalui proses pendinginan di dalamnya. Kemudian cairan tersebut akan keluar dari sisi lain kondensor. Cara menggunakan kondensor dihubungkan dengan pipa bengkok dan labu distilasi untuk menyuling larutan. Alat yang ke-15 adalah spatula plastik dan logam. Fungsi dari alat ini adalah digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Untuk mengambil zat-zat yang memiliki reaksi pada logam maka digunakan spatula plastik. Sebaliknya, zat-zat yang tidak memiliki reaksi pada logam maka digunakan spatula logam. Cara menggunakannya, mengambil bahan kimia berbentuk padat atau kristal lalu memindahkannya ke wadah yang diinginkan. Alat yang terakhir, yang ke-16 adalah filler. Filler digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Cara menggunakannya, yang pertama, pipet larutan sampai melewati batas skala pada pipet. Yang kedua, tempelkan ujung pipet ke dinding gelas kimia yang dimiringkan. Posisi pipet harus tegak lurus dan batas skala pada pipet sejajar dengan mata. Keluarkan larutan sampai tepat di batas skala. Yang ketiga, pindahkan pipet ke wadah lain yang akan dimasukkan larutan tersebut. Keluarkan isi larutan dalam pipet. Yang keempat, diamkan pipet sesaat hingga tidak ada larutan yang keluar lagi. Biarkan sisa larutan yang ada di ujung pipet
jangan ditiup. Demikian penjelasan saya tentang alat-alat yang umum ditemukan pada sebuah laboratorium. Sekian dan terima kasih.